Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, para guru, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Ki Haji Nenda, akhinal mahbub, sahibul wasilah Al-Ustadz Murtadha beserta ikhwannya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah di satu tempat dengan tujuan yang sama, untuk mengagungkan dan memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Karena tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan kenal Allah. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan mengenal agama yang dipegang dan ditentukan oleh Allah, yaitu agama Islam. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal Quran. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mendidik keluarga, bagaimana cara mendidik rakyat dan masyarakat. Semua ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad kepada kita jauh berbeda. Tidak ada orang yang cintanya kepada umat seperti cintanya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang peduli kepada umat seperti kepedulian Nabi Muhammad kepada umat. Sampai di pintu syurga pun Nabi Muhammad tidak akan mau masuk ke dalam syurga, padahal syurga diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Sehingga malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak masuk?" "Bagaimana aku mau masuk ke dalam syurga? Umatku belum aku lihat satupun yang ada di dalam syurga. Aku tidak ingin umatku terkapar di dalam neraka jahanam." Maka oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil teladan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ada satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pesan dari Nabi Muhammad untuk kita. Apa kata Nabi? Khiyaru ummati idza ru'u dzukirallah wa syiraru ummati al-masya'una bin namimah wal mufarriq bainal ahibba. Sebaik-baiknya umatku kalau dipandang wajahnya mengingatkan orang yang memandangnya kepada Allah. Tentunya ini wajahnya para aulia, wajahnya orang-orang yang soleh, wajahnya orang-orang yang batinnya dekat kepada Allah. Begitu kita tatap wajahnya, pasti yang menatapnya akan ingat kepada Allah sambil berkata, "Kapan ya Allah saya bisa menjadi soleh seperti orang itu? Kapan ya Allah saya bisa menjadi orang yang taat seperti orang itu?" Kenapa? Karena wajahnya orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah memiliki daya tarik untuk mengingatkan kepada orang yang memandangnya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wasyiraru ummati al-masya'una bin namimah.
sejelek-jeleknya umatku yang kerjaannya jalan ke sana jalan kemari untuk mengadu domba, membawa fitnah, sehingga terjadi perpecahan di antara umat Nabi Muhammad, terjadi perselisihan di antara umat Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Muhammad beratus-ratus tahun dipersatukan oleh Nabi Muhammad dengan ikatan dua kalimat syahadat, akhirnya tercereh, akhirnya terpecah, akhirnya umat Nabi Muhammad terkotak-kotak. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, jangan sampai umat Nabi Muhammad lepas dari satu ikatan agama Nabi Muhammad. Saudara tahu, saudara bangun masjid begitu bagusnya, begitu hebatnya, tidak membuat orang kafir takut, tidak membuat orang kafir tergetar hatinya. Kita bangun majelis taklim, membangun tempat-tempat sarana-sarana untuk umat Islam, belum membuat orang-orang kafir hatinya takut. Tapi kalau sudah melihat umat Islam bersatu, di situ orang-orang kafir takut. Saudara hadirin, sebelum terjadi masalah Ahok, itu terjadilah perselisihan di antara kita. Radio ini mengatakan maulid bid'ah, radio ini mengatakan tahlil bid'ah. Akhirnya kita tiap hari, tiap malam menjawab ucapan-ucapan orang-orang yang tidak faham maulid. Akhirnya apa? Terpecahlah umat Islam. Disitulah umat Islam tidak harmonis. Begitu lihat umat Islam tidak harmonis, musuh-musuh Islam menyusun kekuatan. Sekarang yang mereka rasakan ini akibat daripada perpecahan kita, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, Van der Plas dan Snok-Hogronya ketika diutus oleh pentolan-pentolan penjajah Belanda laknatullah, mereka masuk ke Indonesia, apa yang terjadi? Dilihat umat Islam semakin kuat, umat Islam di bawah bimbingan para aulia, para ulama semakin istiqomah. Akhirnya Van der Plas berkata apa? Ini kalau belum dipecah, kalau belum dibikin semrawut, belum dibikin gontok-gontokan, kami tidak akan kuat untuk menjajah Indonesia. Akhirnya Van der Plas berkata, hancurkan umat Islam Indonesia dengan 3 perkara. 1, buat partai yang banyak, yaitu partai Islam. Semuanya ngaku Islam, semuanya ngaku Islam, tapi begitu sudah duduk di dalam partai, mereka tidak pernah menyentuh saudaranya sesama muslim. PKB dengan P3 beda, PAN dengan yang lain beda, PBB dengan yang lain beda. Padahal Islam, mereka kalau kampanye berteriak yel-yel, hidup Islam, demi Islam, saya akan perjuangkan Islam. Begitu mereka duduk menjadi seorang pejabat, tidak ada sedikit pun Islam yang dibela. Betul apa tidak? Kita punya wakil presiden, kiai, ya, dari NU. Lihat masjid dibakar, diam. Lihat umat Islam dibunuh, diam. Lihat orang menghina Quran, diam. Lihat orang menghina Nabi Muhammad, diam. Inilah kita. Maka oleh karena itu, yang namanya partai dan kedudukan belum pernah mendukung dan menyongsong memperjuangkan hak-hak umat Islam, saudara-saudara. Saya mau tanya, siapa yang ditipu? Umat Islam. Siapa yang dikhianati? Umat Islam. Siapa yang dihancurkan ekonominya? Umat Islam. Gak ada tokoh-tokoh Islam yang mau membela umat Islam. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita terkena oleh ahli-ahli fitnah yang membawa fitnah. Kalau ada orang datang membicarakan tentang saudara kita, apalagi guru-guru kita, apalagi ulama-ulama kita, jangan cepat kita terima. Tanyakan benar atau tidak. Sebab apa, saudara-saudara? Kehancuran umat Islam, kelemahan umat Islam adanya di perpecahan. Kalau sudah umat Islam tidak bersatu, Allahu a'lam, maka yang dikatakan oleh Nabi, wa syiraru ummati al-masyauna bin namimah wal mufarriqu bainal ahibba. Sejelek-jeleknya umatku yang menyebarkan fitnah, yang mengadu domba dan memecah belah di antara kita, saudara-saudara. Hadirin yang saya hormati, Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad untuk mengikat seluruh umat Nabi Muhammad dengan kedudukan yang sama. Gak ada di antara kita yang miskin, gak ada di antara kita yang kaya, sama.
yang kaya dianjurkan untuk peduli kepada yang miskin, yang miskin dianjurkan untuk mendoakan yang kaya, yang alim dianjurkan untuk mengajarkan ilmu kepada yang jahil datang kepada yang alim untuk belajar. Pemimpin dianjurkan untuk bersikap adil, rakyat pun yang sudah merasakan keadilan para pemimpin memperjuangkan dan mendukung daripada apa yang dilakukan oleh pemimpin. Inilah umat Islam, sampai orang fakir pun diberi jatah oleh Nabi Muhammad, doakan, karena doanya orang fakir yang sabar itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, bagaimana nanti kita bisa ketemu Rasulullah? Bagaimana kita nanti bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad kalau kita punya hati ini masih diselimuti oleh kotoran-kotoran yang menyebabkan kita dengan kita tidak mau bersatu, saudara-saudara. Terus terang Pak, hancurnya umat Islam ini terserang penyakit yang lebih dahsyat daripada corona, yang lebih dahsyat daripada tumor, yang lebih dahsyat daripada kanker. Apa itu? Penyakit yang ada di dalam hati. Kalau saudara tahu dalam qasidah, ini qasidah aslinya ditulis oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang ada dalam Ratibul Idrus, kemudian disyarahkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ala yallah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ya Allah yang maha melihat, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmatmu ya Allah, dan obati penyakit yang kronis di dalam hatiku ya Allah. Makanya Habib Abdullah Haddad mengatakan, apa penyakit yang kronis, apa penyakit yang sangat berbahaya? Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, menduahkan Allah, seolah-olah ada kekuatan selain daripada Allah. Yang kedua al-kibir, sombong, aku lebih besar dari orang lain, aku lebih hebat dari orang lain, aku lebih alim dari orang lain, aku lebih mulia dari orang lain. Saudara-saudara, di dunia nggak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Adanya ulama karena Nabi Muhammad, betul? Adanya habib karena Nabi Muhammad. Adanya orang-orang soleh karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang boleh dikatakan imamul anbiya wal mursalin, yang diberi jabatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, melebihi daripada Nabi dan Rasul yang lain, tapi tidak ada kesombongan dalam hati Nabi Muhammad. Saudara tahu tiap malam Nabi Muhammad itu nangis dalam sujud kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad nangis? Padahal sholatnya paling sempurna, ibadahnya paling sempurna. Satu yang membuat Nabi Muhammad menangis, Nabi belum merasa bahwa sudah ibadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik, saudara-saudara. Belum pernah merasa Nabi Muhammad, ibadahku sudah bagus, amalku sudah cukup. Bahkan Nabi Muhammad ini tergolong orang yang maksum, yang suci, tidak ada dosa dan kesalahan yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Coba kalau ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad punya salah, kasih tahu kepada saya, apa kesalahan Nabi Muhammad? Sedikit pun tidak ada kesalahan. Tapi tidak membuat Nabi Muhammad sombong. Tiap hari Nabi Muhammad gak kurang setiap hari 100 kali bertobat kepada Allah. Sampai Nabi pun berseru dalam ucapannya, Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada kita, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawm mi'ata marrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kau kepada Allah, sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Apa kesalahan Nabi Muhammad? Apa dosanya Nabi Muhammad? Coba cari dalam kitab Maulid Simtudurar yang sering kita baca, di situ tertulis la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berkata Nabi kecuali yang baik, tidak berbuat kecuali yang baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, semua merupakan uswah. Makanya dalam Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan yang baik. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang menyebabkan umat Nabi Muhammad lemah walaupun mayoritas, karena umat Nabi Muhammad sudah tidak menteladani Nabi Muhammad. Kita dipisahkan dengan akhlak Rasulullah, kita dipisahkan dengan peradaban Nabi Muhammad. Kita dikasih televisi, kita dikasih handphone, di dalamnya kita dididik supaya jangan berkiblat kepada Nabi Muhammad.
Jangan ikut Nabi Muhammad. Cuman kita nggak sadar, saudara-saudara hadirin. Cuman kita nggak ngeh berapa banyak anak perawan mati dimutilasi hanya gara-gara handphone. Ketemu laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan muhrimnya lewat handphone, bertemu di satu tempat lalu berzina. Laki-laki ini takut dituntut, dibunuh anak perawan, dimutilasi. Itu semua karena handphone, saudara-saudara. Jangan kita merasa bangga punya handphone, jangan merasa bangga punya televisi. Ingat, lambat laun iman dan keyakinan kita digeragotin kalau kita tidak waspada. Nabi kan sudah mengisyaratkan kepada kita. Apa kata Nabi? Badiru bi'amali shalihah satakunu fittatun kagid'il mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Nanti kalian akan ketemu satu fitnah. Fitnah ini lebih gelap daripada gelapnya malam. Kalau malam ini di Bekasi terjadi pemadaman lampu, masih ada sinar bintang dan sinar bulan, atau ada sinarnya motor. Tapi gelap yang dimaksud oleh Nabi lebih gelap daripada gelap, sehingga pada saat itu orang susah untuk mencari kebenaran, susah mencari yang hak, mencari guru yang istiqomah aja setengah mati. Sehingga apa? Sehingga orang berlomba-lomba menggadaikan agamanya, ditukar agamanya dengan dunia. Dia nggak tahu kalau dunia ini tempat yang semu, tempat sementara. Nggak ada orang kaya masuk dalam kubur pakai jaket, nggak ada orang kaya masuk kubur bawa berliannya, nggak ada orang kaya masuk kubur dengan uangnya, nggak ada pejabat tinggi yang masuk kubur bawa senjatanya. Semua manusia masuk kubur dalam keadaan tidak membawa apa-apa, hanya satu bawa iman dan amal soleh. Bagaimana dikategorikan kita mati dalam keadaan beriman kalau di dunia kita sudah menjual agama dan menukar agama dengan kedudukan? Sekarang sudah terjadi. Biar Islam hancur nggak apa-apa, yang penting partai saya menang. Biar Islam hancur nggak apa-apa, yang penting ormas saya banyak masanya, nanti banyak bantuan uangnya. Biarin Islam hancur nggak apa-apa, yang penting saya laku. Ini zaman sekarang, saudara-saudara. Makanya antum yang masih muda-muda ini, ya, jangan sekali-kali teledor. Jangan Anda menghiasi diri dengan peci putih, dengan koko kayak Habib, tapi karakter Anda tidak konsentrasi kepada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru. Hati-hati, saudara-saudara. Ustadz banyak, Habib banyak, tapi belum tentu bisa mempersatukan umat, saudara-saudara. Belum tentu. Sekarang kita lihat majelis banyak, belum tentu majelis ini sama majelis ini akur, saudara. Kenapa? Karena setan paling nggak suka lihat orang duduk di majelis taklim. Kalau orang di masjid, setan nggak kaget. Kenapa? Setan tahu tuh yang di masjid goblok semua itu. Belum tentu tahu babu tohar. Betul nggak? Banyak orang ambil wudhu aja, dia nggak tahu ilmu wudhu. Dia lihat sebelah kanan, oh cuci muka 3 kali. Oh tangannya 3 kali. Nanti kalau yang sebelah cuci muka 6 kali dan 6 kali. Dia masuk masjid, imam bilang Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Belum tentu hatinya konsentrasi. Maka karena itu setan nggak kaget orang masuk masjid. Tapi yang dikhawatirkan oleh setan, orang duduk di majelis taklim. Makanya saudara-saudara, yang dikatakan minal jinnati wan nas, setan berbentuk manusia banyak. Salah satunya apa? Donatur. Bangun masjid yang banyak, majelis taklimnya belakangan, pesantrennya belakangan. Padahal orang kenal masjid, kenal sholat berjamaah, asalnya dari majelis taklim dan asalnya dari pondok pesantren. Tapi pesantren sedikit minat orang untuk membangun, sedikit orang membangun majelis taklim, tapi lebih banyak membangun masjid. Lihat sepanjang jalan saya lihat masjid, mana majelis taklim di sebelahnya? Kosong, saudara-saudara. Kalau masjid dulu selain untuk sholat berjamaah digunakan pengajian antara maghrib dan isya, baca ratib. Nanti ba'dal sholat isya ada kiai buka kitab. Malam besok, malam depannya ada kiai buka kitab dengan kitab yang lain. Malam ini fikih, besok hadis, besok tafsir. Artinya apa? Masjid berfungsi untuk ibadah sekaligus untuk mendidik umat. Tapi sekarang tidak, saudara-saudara. Sekarang sudah tidak. Maka oleh karena itulah saya berharap antum-antum yang masih muda-muda ini, ayo kita belajar bagaimana saya menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Antum tahu, tidak ada orang yang membanggakan pemuda sehebat Nabi Muhammad.
sampai mau meninggal dunia aja ngejamin pemuda, memberi jaminan kepada anak muda. Apa kata Nabi? Sittatun min ummati fil jannah, 6 golongan umatku yang aku pastikan masuk surga. Siapa yang pertama disebut oleh Nabi? Syabun taibun, pemuda yang tobat, pemuda yang kembali kepada Allah, pemuda yang menjaga dirinya, pemuda yang tidak bermaksiat, pemuda yang dekat dengan ulama, pemuda yang dekat dengan majlis taklim. Inilah pemuda yang dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga dari golongan pertama. Maka oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang non muslim, musuh-musuh Islam gak bakal ngancurin nenek-nenek, gak bakal ngancurin kakek-kakek. Yang dihancurin antum, yang dihancurin antum, yang dirusak antum, saudara-saudara. Betul apa tidak? Mohon maaf nih, sekarang kita baca sholawat pakai hadroh. Bagaimana supaya majlis hadroh ini nggak ada bedanya dengan diskotik? Dikasih dung yang gede, maaf ya, bukan saya nyindir nih, saya ngomong doang nih. Dikasih dung yang gede, begitu kedengaran di luar dung tak, kayak diskotik. Betul nggak? Kalau dulu orang pegang hadroh paling 4 plak pluk plak pluk plak pluk, yang mana pukulannya itu tidak membuat orang joget, tidak membuat orang tertarik, ada hiburan, tidak, hanya sekedar mengawal sholawat yang dibaca oleh kita. Itu dulu ya. Kalau sekarang dia, wow, hatta majlis habibnya sama, ada dung yang segede apa, kayak gede, segede beduk, segede kulkas, bum 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 bum. Ini sekarang majlis cuman teriak-teriak sholawat, sholawat. Betul itu sholawat, betul itu qasidah, tapi yang paling penting taklimnya yang benar. Betul, taklim yang benar. Antum pulang dari sini sholat, sholat harus tahu arkan sholat, rukunnya sholat, syaratnya sholat, syaratnya wudhu dan sebagainya. Bagaimana antum tahu kalau di majlis cuman beduk doang yang dipukul, rebanahan doang dipukul? Sholawat itu bagus, antum tadi baca sholawat itu tawasul, itu doa. Karena antum gak diajarin ilmu, antum gak paham, dipikir nyanyian. Betul apa tidak? Coba sekarang sholawat dibawa ke gereja, ya kan? Natalan pakai sholawat, alasannya toleransi. Bukan toleransi, goblok gitu para hati. Yang disebut toleransi itu seperti orang minum kopi dan minum teh. Antum minum teh, saya minum kopi. Ayo masing-masing kita menikmati kopi dan teh, tapi bukan untuk mencampur adukkan antara teh dan kopi. Nggak enak diminum, saudara-saudara. Betul nggak? Maka oleh karena itu kita harus tahu, bukan artinya menghormati non muslim dengan sholawat bisa musyrik. Saya barusan dapat kiriman dari teman, dibacakan ayat suci Al-Quran surat Maryam, tengah-tengah dipotong ada surat palsu, seolah-olah benar Nabi Allah Isa itu anak Tuhan. Na'udzubillah. Ini siapa pelakunya? Pelakunya orang Islam. Bagaimana nggak turun laknat? Terus terang saudara-saudara, yang saya takutin bukan mereka, yang saya takutin laknat Allah. Laknat Allah. Kalau Allah sudah marah, yang benar yang salah pun akan kena, saudara-saudara. Maka oleh karena itulah kita kembali kepada hitohnya Nabi Muhammad, kita kembali kepada gudwahnya Nabi Muhammad, kita kembali kepada uswahnya Nabi Muhammad. Insya Allah dunia wal akhirah kita selamat, dan mudah-mudahan kita diaku oleh Nabi Muhammad, dan insya Allah di yaumil mahsyar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.